Lantas bagaimana sebetulnya tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini? Sudah bergabung bersama Kompas TV, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Ganjar. Ya, selamat malam. Oke Pak Ganjar, bagaimana jalannya pilkada hari ini di sejumlah kota dan kabupaten Jawa Tengah? Alhamdulillah saya masih pantau sampai hari ini. Pagi tadi saya nyoblos bersama anak, istri, tertib ya. Prosesnya juga bagus, pengawasannya juga bagus. Siang tadi saya melihat cara mereka menghitung suara relatif juga bagus ya. Tidak terjadi kerumunan. Dan hasil-hasilnya sekarang sudah mulai terlihat, dan saya kira Kompas TV tadi juga menyampaikan quick count dari hampir seluruh tempat di Indonesia. Relatif tidak banyak kerumunan-kerumunan. Saya agak lega, dan kita harapkan nanti yang menang tidak akan ada pawai-pawai begitu. Jadi insya Allah Mbak, hari ini berjalan baik. Saya masih memantau terus dari daerah-daerah. Dan sudah diarahkan ya supaya tidak ada pawai-pawai yang mengundang keramaian? Ya, kita minta, kita melalui Kompas TV kita himbau untuk tidak ada pawai-pawai. Jadi kalau ada pawai rame-rame nanti kita minta untuk bubar gitu. Oke, baik. Pak Ganjar, akan ada proses transisi para kepala daerah terpilih nih. Dengan kondisi extraordinary ini, bagaimana memastikan mereka dengan cepat beradaptasi dan melakukan tugasnya? Kalau mereka incumbent tentu saja tinggal meneruskan, karena pekerjaan-pekerjaan sifatnya teknokrasi pasti mereka sudah tahu. Yang kedua, kalau yang baru memang mereka harus memerlukan sedikit waktu, dan biasanya dari Kemdagri ada guidance, ada pelatihan, dan mudah-mudahan itu juga membuat mereka cepat fit dengan kondisi yang ada di daerah, sehingga kepemimpinannya langsung mulai bisa diuji, mulai bisa mengeksekusi program, dan tentu saja Pemprov tidak tinggal diam. Kami akan coba bantu kawan-kawan di tingkat kabupaten kota nanti yang ingin menyampaikan program-programnya agar bisa berjalan dengan baik. Wabil khusus, kalau tadi sebentar Pak Faisal Basri menyampaikan, kita mesti kendalikan pandemi ini, sekaligus menyiapkan kondisi ekonominya agar bisa bangkit. Nah, itu dua hal yang menurut saya penting itu. Oke, harus langsung tancap gas, tidak ada waktu untuk istirahat ya Pak? Oh, tidak ada waktu, sekarang mesti fitting betul, dan saya kira semua kandidat kemarin paham betul kondisi masing-masing COVID-nya seperti apa. Pokoknya jangan pernah mengizinkan kerumunan terlebih dahulu. Ini lagi naik semua. Lakukan tes terus-menerus. Kalau ada kapasitas daerah untuk pelayanan kesehatannya kurang, ngomong sama saya. Kalau isolasi mandiri terpusatnya nggak ada, segera dibikin. Kalau nggak, bicara sama saya. Karena kita udah koordinasi dengan pusat, dengan BNPB, dengan Satgas, dengan Kemenko Marinvest, dan kita akan bekerja terus bersama-sama. Jangan lupa koordinasi dengan Forkompimda di masing-masing, dengan Kapolresta, Dandim, karena ini yang akan bisa membantu menyelesaikan di lapangan. Oke, Pak Ganjar, ini penanganan pandemi hingga menuju vaksinasi kan menjadi prioritas ya. Namun di sisi lain, pemulihan ekonomi harus dijalankan beriringan. Bagaimana strategi di 2021 untuk memulihkan ekonomi lebih cepat? Ya, sebenarnya kalau 2021 Mbak, kita sudah menyiapkan anggaran-anggaran, sudah mulai kita kerjakan ya, mulai kita siapkan untuk pengerjaannya. Insya Allah tahun 2020 akhir Desember ini lelang akan mulai kita lakukan agar di awal tahun bisa dikerjakan, khususnya pengadaan-pengadaan yang sifatnya lebih cepat agar konsumsi meningkat. Yang kedua adalah kita mendorong pekerjaan-pekerjaan besarnya bisa dilaksanakan mengajak masyarakat alias padat karya. Yang ketiga adalah membangun entrepreneur baru, startup baru, yang tadi Pak Faisal Basri sampaikan, saya sepakat banget, itu UMKM. Maka kami melakukan pelatihan, pendampingan, bahkan setiap hari Minggu biasanya kita gerakkan, saya ikut jualan di Instagram saya dengan hashtag Lapak Ganjar, ternyata itu membuat mereka semangat. Kita buatkan co-working space di beberapa tempat, dan kita minta Dinkop, UMKM kita untuk membantu memfasilitasi mereka, sehingga apakah mereka kena PHK, apakah mereka belum dapat kerjaan, yuk kita buat usaha baru. Nah, tugas kami adalah memfasilitasi itu begitu. Oke, artinya cara untuk meredam terjadinya PHK dan menarik investasi secara real nanti apa harus kita lakukan? Iya, kalau investasi Mbak, banyak kemarin yang calon investor itu pending karena beberapa hal. Ya, karena pending beberapa hal ya, karena situasi pandemi. Sekarang beberapa sudah mulai terbuka. Sekarang kita telepon satu-satu, apakah masih punya komitmen untuk itu, terus kemudian kita dorong. Beberapa sebenarnya dalam masa pandemi ini investasi jalan kok Mbak.
meskipun gebiarnya tidak seramai kalau ada pandemi, umpama groundbreaking begitu, itu tidak kita pakai upacara gede-gedean. Saya bilang nggak usah saya datang, sampaikan saja laporannya, kirim ke saya, fotonya, videonya udah selesai. Beberapa Oke. kawasan industri yang ada di Jawa Tengah juga mulai berjalan begitu, dan sekarang ekspor kita mulai kita galakkan. Pak Presiden kemarin malah secara serentak ya untuk mengibarkan bendera START, itu sebagai sebuah pertunjukan bahwa kita memang punya semangat, kita bisa berproduksi dan bisa berjualan ke dunia luar, dan inilah yang coba kita dorong untuk Oke. bisa bangkit Oh, begitu. baik, masih akan kita kejar sejumlah investasi. Terakhir, Pak Ganjar, apa pesannya bagi calon kepala daerah terpilih nanti menghadapi kepemimpinan di masa pandemi? Yang paling penting sekarang konsolidasikan birokrasi, ketat pada pengendalian COVID ini, pandemi ini, terus kemudian saya sepakat tadi, siapkan kebangkitan ekonomi dengan program-program yang lebih memberikan edukasi dan pendampingan kepada mereka. Dan satu, integritas. Sekali lagi, integritas harus didorong agar semua sistem bisa dibangun dengan elektronik sehingga kita bisa mencegah korupsi. Oke, baik. Semua kepala daerah diharapkan langsung tancap gas, kerja, tidak ada waktu istirahat, dan yang jelas harus punya integritas. Terima kasih Pak Ganjar telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saudara,